3 ingin menyampaikan tentang cairan tubuh. Adapun kelompok-kelompok kami adalah yang pertama Indri Eka Rahmadani Anwar, Julian Ayu Salina, Nurul Mustafa Aini, Oasis Zidan Novrantiano, dan Yusita Munusma Inah Iskandar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Cairan tubuh. Dalam rongga perikardium, pleura, dan rongga peritoneum atau perut terdapat cairan yaitu transdutat yang berbentuk akibat ultrafiltrasi plasma yang terjadi karena pembedaan tekanan osmotik dan hidrostatik yang berlangsung di kapiler darah. Eksudat adalah cairan yang dihasilkan akibat proses radang. 1. Transudat. Ciri-ciri: warna kuning muda, jernih, encer, biji mendekati 1010, tidak terdapat bekuan, kadar protein kurang lebih 2,5 gram, kadar glukosa kurang lebih sama dengan kadar plasma darah, jumlah sel sedikit dan steril. Transudat. Ciri-ciri: 2. Eksudat. Warna bermacam-macam, keruh, mengandung gumpalan berkeping-keping, purulan, mengandung darah, dan sebagainya. Lebih kental, biji mendekati 1018, sering ada bekuan atau fibrinogen pada protein kurang 4 gram. Rasio kadar protein cairan eksudat dengan protein lebih 5 dan rasio LDH cairan eksudat dengan LDH plasma lebih 0,6. Kadar glukosa jauh berkurang terhadap glukosa mengandung banyak sekali sel dan 5. Bekuan. Cairan otak normal tidak akan membeku karena tidak mengandung fibrinogen. Bekuan akan membentuk apabila kadar protein tinggi atau bila terdapat darah. Mikroskopik. 1. Jumlah sel. Hitung jumlah leukosit harus segera dilakukan karena leukosit dalam cairan otak lebih lisis. Lanjut, pemeriksaan bakteriologi makroskopik. 1. Warna. Dalam keadaan normal, cairan otak jernih dan tidak berwarna. Warna kemerahan menandakan adanya darah yang dapat terjadi pada pendarahan suprarohanoid, pendarahan intracerebral, infrak otak, atau akibat trauma fungsi. Trauma fungsi ini dibedakan dengan makin berkurangnya jumlah darah pada tahun berikutnya. Cairan atas berwarna jernih setelah pemusingan dan sering terjadi pembekuan darah. 2. Kekeruhan. Untuk mengujinya dibandingkan terhadap aqueous. 3. Sedimen. Pada keadaan normal, tidak dijumpai sedimen. Bila ada, umumnya sesuai dengan kekeruhan yang terjadi. Selanjutnya ada pemeriksaan mikroskopik, yaitu dihitung jumlah dan jenis sel. Sel yang dihitung atau jumlah adalah sel berhenti saja, dan hitung jenis yang hanya membedakan sel mononuklear.
limfosit dan monosit, atau sel polinuklear segmen. Pada radang akut sel yang menonjol adalah segmen, sedangkan pada radang menahun yang menonjol adalah limfosit. Selanjutnya ada pemeriksaan bakteriologik, yaitu selain pemeriksaan sediaan, hapus dengan pewarnaan, misalnya gram, juga diabaikan. Next. Kemudian ada pemeriksaan makroskopik, yaitu yang pertama ada warna, yang kedua ada kekeruhan, yang ketiga ada bau, yang keempat ada berat jenis, yang kelima ada bekuan. Aku ya. Pemeriksaan mikrobiologi. Perwarnaan garam dilakukan terhadap sediaan langsung atau dari sedimen. Dapat dipakai untuk membedakan artritis oleh N. gonorrhea dari artritis septik lain. Juga untuk melihat adanya jamur. Pemeriksaan imunologi. Antinuklir antibody atau ANA adalah suatu zat anti terhadap inti sel. Dapat dijumpai pada cairan sendi 70% penderita SLE, 20% penderita RA, tetapi tidak spesifik. Sebaiknya sel LE dapat memberikan spesifitas 95% bila RA dapat disingkirkan. Faktor reumatoid faktor atau RF. Suatu zat anti terhadap antibodi LGG tubuh ditemukan pada 60% cairan sendi penderita RA, tetapi masih belum bermakna. Dua, hitung jenis sel. Dilakukan terhadap cairan otak telah dipusing. Dibuat sediaan apus dan diwarnai white atau GIMSA. Pemeriksaan kimia. Protein secara kualitatif atau tes busa, non atau pandi ditentukan adanya protein. Tes-tes ini umumnya merupakan tes sederhana sehingga dapat dilakukan langsung di samping pasien. Pemeriksaan protein total secara kuantitatif dilakukan berdasarkan fotometri atau turbidimetri. Normal kadar protein di daerah tumbal 15 sampai 45 mg, yaitu lebih dari 1% kadar dalam plasma dan tergantung pada usia. Tes serologik terutama ditujukan untuk menentukan kelainan neurosifilis, antara lain dengan pemeriksaan PDRL, FTA, atau FTA strip ABS. Tes latex dilakukan untuk mendeteksi antigen bakteri secara cepat dan mudah, langsung dari cairan otak. Walaupun demikian, diagnosis tetap dilakukan bersama-sama hasil biakan kuman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.